Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus Pak Yai dan Ibu Nyai serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis ta'lim yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni adinul Islam. Baik, saya di sini akan memberikan tausiah saya mengenai keutamaan dan kemuliaan di bulan Dzulhijjah, yang mana kita di bulan Dzulhijjah ini sekarang kita telah berada pada bulan Dzulhijjah yang termasuk salah satu bulan mulia, bulan haram yang telah Allah pilih di antara 12 bulan lainnya. Di mana pula di dalam bulan haji, bulan kurban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan keutamaan dan kemuliaannya. Pada bulan Dzulhijjah ini, terutama pada awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah, berkumpul begitu banyak ibadah, begitu banyak amal soleh yang dapat kita lakukan supaya kita dapat lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari haji, ibadah kurban, puasa tarwiyah dan arafah, takbir, juga tambahan ibadah lainnya yang semuanya disyariatkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penegasan akan keutamaan bulan Dzulhijjah dalam Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Yang artinya demikianlah sumpah demi waktu fajar dan demi 10 malam. Yang dimana dalam ayat ini menegaskan bahwa pentingnya pada 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah yang mana sering disebut sebagai Asrul Awakhir, yaitu 10 malam terakhir. Para ulama menyatakan bahwa keutamaan waktu ini meliputi berbagai amalan seperti haji, berkurban, dan beribadah lainnya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaannya yang paling menonjol yaitu yang pertama, yaitu bulan haji, yang dimana di bulan Dzulhijjah merupakan bulan dimana rukun Islam yang terakhir yaitu ibadah haji dilaksanakan. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang mana seorang Islam mampu secara finansial ataupun fisik dalam melakukan ibadah haji. Haji merupakan momen penting dalam hidup seorang muslim di mana ia memiliki kesempatan untuk membersihkan diri dan dari dosa-dosa masa lalu dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. Semoga yang menunaikan ibadah haji di bulan Dzulhijjah ini dapat menjadi haji dan hajah mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bulan berkurban. Di bulan Dzulhijjah juga dikenal sebagai bulan berkurban. Ibadah kurban merupakan hari atau momen di mana dari keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkurban kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana beliau rela mengorbankan
anak yang paling dicintainya demi Allah. Berkurban bukan sekedar tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang semangat pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama, terutama yang kurang mampu. Yang selanjutnya yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Di mana pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah umat Islam dianjurkan untuk berpuasa. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau yang dinamakan puasa Arafah memiliki keutamaan yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa hambanya dan yang berpuasa pada hari tersebut. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di hari Tarwiyah dan Arafah yaitu dengan memperbanyak sholawat, berzikir kepada Allah, dan juga sholawat nariyah dan juga sholawat mundian. Mari kita sedikit menyenandungkan sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqadu bihil lawaidu wa tunalu bihil rawaidu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bil adabi kulli ma'umilak. Yang selanjutnya kita akan menyenandungkan sholawat mundian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsarul ghayat min jami'il ahwal bil hayati wa ba'dal mamat. Yakni keutamaan yang selanjutnya yaitu hari raya Idul Adha, yang mana hari ke-10 Dzulhijjah adalah hari raya Idul Adha yang merupakan hari penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Hari ini adalah hari perayaan kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia, yang mana yang telah menunaikan ibadah haji dan ibadah puasa, dan juga bagi mereka yang berkurban. Selain sebagai momen untuk merayakan kemenangan rohani, perayaan Idul Adha juga menjadi ajang di mana ujung untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan juga menyebarkan kebahagiaan kepada yang membutuhkan. Dan amalan yang selanjutnya, doa dan amalan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang penuh dengan berbagai amalan ibadah yang mana diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa, sedekah, zikir, dan berbagai amalan lainnya memiliki bobot yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita kerjakan selama bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, mari manfaatkan setiap kesempatan yang ada dalam bulan Dzulhijjah ini untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita.
Dengan demikian, mari kita jadikan bulan Dzulhijjah sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak ibadah dan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri tausiah ini, saya ada sedikit pantun. Baik, sedikit pantun dari saya. Merias diri di depan cermin, mengikat rambut dengan pita. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat Hari Raya Idul Adha. Baik, cukup sekian tausiah dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.